Sudah mulai terbayangkan tentang sistem dropshipper ini? Karena kita sudah berkenalan jauh juga dengan sistem ini, sekarang saatnya RS Kawan mempersiapkan diri untuk membangun usaha dropshipper. Apa saja ya yang harus kita persiapkan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Di video sebelumnya, kita sudah melakukan riset kompetitor kan RS Kawan? Nah, selain itu RS Kawan juga perlu meneliti apa saja yang kompetitor lakukan dalam memasarkan produknya. Hal ini berguna untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari strategi pemasaran lawan. Nantinya, data-data tersebut dapat kalian gunakan untuk menyusun strategi kalian sendiri, sehingga produk kalian akan lebih dilirik oleh calon pembeli. Tak hanya soal strategi pemasaran, RS Kawan juga perlu mencari tahu kelebihan dan kekurangan produk yang dijual oleh kompetitor. Mulai dari persamaan dan perbedaan jenis produk yang kita jual dengan yang mereka jual. Apakah saat ini terjadi peningkatan permintaan pasar atau padat konsumen, dan bagaimana efektivitas kampanye yang mereka lakukan, serta analisa mengapa kampanye mereka berhasil atau gagal. Dengan memperhatikan atau belajar dari pengalaman lawan, kita bisa membuat tindakan-tindakan preventif agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti mereka. Selain itu, dengan menganalisa kompetitor kita, maka kita juga akan lebih memahami apa yang disukai atau yang tidak disukai oleh pelanggan kita. Tentunya, RS Kawan bahkan bisa menghasilkan efektivitas dan keuntungan yang lebih tinggi daripada kompetitor. Pastinya, dalam membangun usaha dropshipper nanti, kalian ingin bisa menjadi sukses saat menjalankan bisnis agar bertahan lama. Keberlangsungan bisnis sangatlah dipengaruhi oleh perancangan dan perencanaan bisnis. Akan tetapi, sebelum kita merancang segala keperluan teknis dari bisnis, tentu ada loh persiapan yang harus kita lakukan. Mulai dari faktor interpersonal hingga faktor ekonomi dan finansial. Tanpa adanya persiapan tersebut, bisnis kalian kehilangan salah satu pilar penopangnya. Sekarang kita bahas yuk faktor-faktor apa saja yang bisa menunjang keberhasilan usaha dropshipper kalian. Secara garis besar, ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan bisnis. Dua faktor tersebut meliputi, pertama adalah faktor sikap dan keterampilan. Sebagai seorang pengusaha, jiwa kepemimpinan harus dimiliki karena rekan-rekan akan menjadi bos dalam usaha yang dijalani. Kamu akan bertanggung jawab dalam perencanaan bisnis, proses produksi, pengolahan hasil panen, pengelolaan usaha, termasuk proses pemasaran. Dengan sistem pengelolaan yang baik, maka produktivitas hasil usaha akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Tidak hanya soal kepemimpinan, pengusaha juga harus mampu berpikir kritis. Setiap keputusan yang diambil nantinya akan menentukan pasar dari produk yang dibudidayakan. Dalam mengambil keputusan, rekan-rekan harus mempertimbangkan berbagai faktor produksi yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. RS Kawan harus cekatan dan sigap terhadap berbagai kemungkinan karena terkadang tidak ada banyak waktu untuk berdiam diri saja. Misalnya, ketika barang yang seharusnya sudah dikirimkan supplier tidak kunjung dikirim, sementara pelanggan sudah memberikan komplain kepada kalian. Tentunya, kalian harus cepat mengambil tindakan agar pelanggan bisa mendapat kepastian dan menerima penjelasan kita. Sebagai pengusaha dropshipper yang menjual produk-produk lanjutan, kita harus peka dengan perkembangan tren yang ada. Jangan sampai produk yang kita jual sepi peminat dan tidak dibutuhkan masyarakat. Jika produknya memang tidak diminati dan kalian menjadi rugi, mungkin RS Kawan perlu memikirkan kembali apakah kalian harus mengganti produk yang kalian jual atau tidak. Terakhir, tekun dalam prosesnya dan jangan pantang menyerah jika menghadapi tantangan atau kendala selama menjalani bisnis. Kita harus selalu belajar dari kesalahan sehingga bisnis kita nantinya bisa sukses. Kedua adalah biaya dan finansial.
Meskipun sebagai pengusaha dropshipper kita tidak membuat produk dan hanya menjadi perantara, bukan berarti kita tidak mengeluarkan anggaran sama sekali. Kita tetap perlu menyiapkan modal untuk keperluan operasional. Misalnya, pembelian kuota internet, biaya administrasi dari supplier, pajak, dan lain sebagainya. Menentukan modal usaha bisnis yang akan RS Kawan jalani sangatlah penting karena dapat menjadi suatu pedoman mengenai kegiatan apa yang harus dilakukan. Target penjualan yang dituju oleh usaha, bagaimana mengatur dan memakai sumber daya yang tersedia agar efektif, serta menganalisis sampai sejauh mana rencana yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ternyata tidak hanya modal saja ya RS Kawan yang harus kamu persiapkan. Niat dan keterampilan interpersonal pun juga harus kamu bangun dari sekarang. Tidak hanya itu, RS Kawan pun juga akan merasa lebih senang dalam berbisnis apabila telah mengembangkan minat dan bakat berbisnis sejak dini. Setelah proses persiapan, mulailah RS Kawan dapat terjun ke proses yang lebih teknis, yakni perencanaan usaha untuk menjadi dropshipper. RS Kawan sudah mulai gak sabar ya? Hayo, jadi tunggu apa lagi? Yuk kita cari tahu bagaimana cara merancang bisnis model sederhana di video selanjutnya.